Baik, terima kasih Bu Nini, Pak Asep, Pak Agus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Syukur Alhamdulillah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa telah mempertemukan kita di ruangan ini. Pertemuan antar manusia, di mana bertemunya, berapa lama ketemunya, untuk apa ketemunya, apapun kesannya, itu 100% keputusan ilahi, walaupun pertemuan itu secara virtual gitu ya. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka pertemuan itu tidak akan pernah terjadi. Termasuk pertemuan para guru dengan murid yang paling menyebalkan hari ini di kelas, itu yang mempertemukan Tuhan. Kenapa Tuhan mempertemukan? Karena Tuhan mempercayakan kepada kita, memberikan kehormatan kepada kita. Semakin bermasalah anak itu, semakin besar kehormatan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada gurunya sebetulnya. Berarti semakin besar juga keberkahan yang diterima oleh gurunya. Jadi berterima kasihlah kepada anak-anak yang menjengkelkan kita hari ini di kelas, karena dia hadir untuk menyelamatkan kehidupan gurunya dunia akhirat sebetulnya. Dengan hadirnya mereka, maka keberkahan yang mengalir kepada gurunya tidak pernah berhenti dan semakin besar sampai kapanpun, walaupun dia telah tiada. Jadi profesi sebagai pendidik ini adalah profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun sebetulnya. Semakin terkuras energi kita karena mendampingi anak-anak yang bermasalah, maka semakin sehat kita secara lahir dan batin sebetulnya. Karena kalau kita berolahraga, itu energi kita yang keluar mengeluarkan keringat, keringat itu akan membuang toksin yang ada di dalam tubuh kita, itu kalau fisik. Nah, kalau energi kita itu terkuras oleh anak-anak yang menyebalkan kita hari ini, nah semakin banyak energi kita yang terkuras, semakin banyak toksin-toksin kejiwaan yang keluar dari tubuh kita sebetulnya. Makanya para pendidik itu selalu sehat sampai kapanpun. Yang penting satu, ikhlas memberikan pelayanan sebetulnya. Jadi semakin anak itu merepotkan gurunya, semakin sehat gurunya itu sebetulnya. Karena penyakit batinnya itu akan semakin keluar dari tubuhnya. Nah, makanya itu semakin bahagia sebetulnya. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan topik kita hari ini, tadi sudah diawali oleh Bu Nini, ya, bahwa proses belajar itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan menuju satu tempat, ya, menuju satu kemampuan. Jadi sebelum kita menuju satu tempat, pastikan dulu tujuan itu. Kalau saya dari Jakarta ke Malang, saya pastikan dulu Malang itu di mana. Dan setelah itu saya harus tahu di mana posisi saya sekarang. Nah, untuk mengetahui di mana posisi Malang itu, saya harus punya kriteria. Malang itu berada di mana, kemudian naik apa dengan sana, apa ciri-cirinya kalau saya sudah sampai di Kota Malang. Nah, itu apa namanya? Saya sudah membayangkan itu. Kemudian sebelum berangkat saya harus tahu persis di mana posisi saya. Nah, berarti sebetulnya kita berangkat dari tujuan. Pastikan tujuan. Nah, berarti Bapak Ibu, untuk memastikan tujuan itu kita perlu melakukan asesmen. Nah, saya melakukan akses terhadap Kota Malang. Di mana posisinya, di berapa kilo jaraknya ke sana, berapa apa namanya naik apa ke sana dan sebagainya, semua ciri-ciri saya keluarkan. Berarti saya melakukan asesmen di situ. Kemudian saya juga perlu melakukan asesmen di mana posisi saya dan berapa jaraknya saya dengan Kota Malang, gitu kan? Nah, kenapa saya perlu melakukan asesmen itu? Pertama, memastikan tujuan. Yang kedua, memastikan posisi saya. Terutama berapa jarak saya dari tempat saya berangkat sampai ke Kota Malang. Dan tentunya cara berangkat saya dengan teman saya yang berada di Semarang ke Malang dengan saya di Jakarta tentu berbeda.
Bayangkan kalau seandainya di antara kami itu tidak tahu bahwa kami posisi berbeda. Saya di Jakarta, dia di Semarang. Lalu berangkat dengan cara yang sama. Nah, lalu dengan waktu yang sama, cara yang sama, jalan yang sama. Nah, tentunya akan menguntungkan salah satu. Kalau seandainya, ya kalau disamakan jalannya, nah samakan jam berangkatnya, samakan caranya, tentu akan menguntungkan salah satu. Yang di Semarang yang lebih dekat ke Malang lebih diuntungkan daripada saya yang jauh di Jakarta. Untuk itu, saya dan teman saya di Semarang harus berangkat dengan cara yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, disesuaikan dengan kondisinya. Karena saya lebih jauh, mungkin saya pakai kendaraan yang lebih cepat atau saya berangkat lebih awal. Kalau saya sama-sama naik kendaraan yang sama misalnya. Dan tidak harus saya selalu bersama-sama sampai di Malang dengan dia. Dia bisa menempuh jalur yang berbeda. Gitu kan? Nah, begitu juga lah hakikat dari asesmen dan pembelajaran. Gitu ya. Bapak Ibu, pembelajaran adalah sebuah perjalanan anak menuju kesempurnaan kompetensi. Sangatlah tidak salah kalau anak itu di awal tidak tahu. Kemudian di awal juga dia tidak bisa. Di awal dia juga masih nakal. Sangat tidak salah. Ya, ini Bapak Ibu para pengawas dan para Bapak Ibu guru mungkin apa ya? Kita sore ini ngobrol aja ya Bu Nini ya. Nanti ada beberapa tayangan yang membantu gitu kan. Ya, Ngobrol aja kita. ya. Ya. Santai aja. Ya, santai aja. Saya obrolan dari situ gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini sebuah perjalanan tadi ya gitu. Jadi pastikan tujuan, pastikan posisi saya dan itu lakukan asesmen. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya harus mengetahui posisi berangkat saya, starting point saya, tadi menyambung Bu Nini tadi. Karena untuk memastikan cara berangkat saya itu jangan salah, jangan keliru, sampai di tujuan. Nah, posisi awal saya itu saya ketahui dengan persis itu asesmen awal. Kemudian nanti kan waktu saya sudah sampai di Malang, betul nggak saya sampai di Malang? Jangan-jangan Surabaya atau jangan-jangan tempat lain. Nah itu asesmen akhir atau disebut asesmen sumatif, gitu kan? Nah asesmen awal berarti pertanyaannya penting nggak atau seberapa penting bagi kita untuk mengetahui starting point awal? Starting point awal, seberapa penting bagi kita untuk tahu bahwa sebelum membelajarkan perkalian, anak-anak ini sudah bisa operasi dasar hitung belum? Atau jangan-jangan ada anak yang belum mengenal bilangan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika kita mulai pembelajaran dengan perkalian, ya, kemudian tanpa kita mengetahui bahwa di dalam kelas itu ada anak yang belum mengenal bilangan, dan ada anak yang belum bisa mengoperasikan dasar hitung, penjumlahan dan pengurangan, kita langsung saja menghabiskan materi perkalian sesuai dengan RPP yang kita ajarkan sampai tuntas, dan yang akan bisa mengikuti pelajaran itu hanya anak yang siap dengan perkalian. Mungkin itu hanya ada 1-2 anak di kelas itu. Yang lainnya belum. Gitu kan? Nah, ketika kita pindah ke pembelajaran berikutnya berdasarkan kecepatan guru menuntaskan materi, maka selesai pembelajaran 2 kali 45 menit tentang perkalian atau 2 kali 35 menit tentang perkalian, guru akan pindah ke kompetensi berikut dan terus sampai akhir semester. Nah, tanpa kita melihat bahwa di awal itu ada anak yang belum mengenal bilangan, ada yang belum mengoperasikan hitung. Lalu kita tuntaskan sampai akhir semester. Begitu di akhir semester, dilakukanlah ujian akhir semester. Nah, di situ ketahuanlah ada anak yang belum tuntas sampai KKM. Waktu itu KKM ya sebenarnya. Nah, dilakukanlah rapat kenaikan kelas di akhir tahun itu,
untuk merapatkan anak itu, memutuskan anak itu naik atau tidak naik. Nah, setengah hari rapat itu bersih tegang ya di situ. Yang diperdebatkan itu bukan kompetensi anak, tapi angkanya. Angkanya yang diperdebatkan. Nah, karena di total dari awal sampai akhir, di total dari ulangan harian pertama, ulangan tengah semester, ulangan apa dan sebagainya, setelah dapat angka terakhir, ternyata anak itu hanya 50 angkanya. Padahal KKM selama itu minimal 75 gitu. Akhirnya sudah diperdebatkan lah gitu ya. Nah, keputusan terakhir dalam tanda kutip anak diselamatkan. Bagaimana diselamatkan? Ya, diangkat angkanya. Naiklah angkanya ke angka 80. Nah, secara persyaratan kenaikan kelas, si anak itu naik. Karena angkanya yang naik. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, dengan kita naikkan angkanya, apakah kompetensi anak ikut naik? Nah, jadi ya sudah pasti kompetensinya tidak ikut naik karena tidak ada treatment apa-apa. Nah, begitu dia naik ke kelas berikut, Bapak Ibu, otomatis dia akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dia masih punya penyakit dari awal. Dari awal penyakit itu masih ada di dalam dirinya. Kemudian dia harus mengikuti pelajaran di kelas di atasnya. Terus akhirnya sampai selesai di akhir tahun lagi. Kejadian yang sama terjadi lagi, dirapatkan lagi. Ya. Jadi sempat dikasih kesempatan remedial di akhir ya sebelum itu. Remedialnya apa? Ulang ujian. Saya bilang 1000 kali pun kita kasih kesempatan anak untuk ujian ulang tidak akan menyembuhkan apa-apa karena persoalannya itu sudah dipendam dari awal, tidak diatasi dari awal. Ya. Akhirnya tadi langkahnya selamatkan sampai anak tamat SMP, punya ijazah SMP, masuk ke SMA. Begitu masuk SMA, pelajaran pertama di SMA itu adalah pertidaksamaan kuadrat atau pertidaksamaan satu variabel, dua variabel. Ini persis kejadian 5 tahun yang lalu di sebuah sekolah swasta memang. Begitu dimulai pembelajaran pertidaksamaan kuadrat satu variabel, dua variabel, semua anak itu hampir pingsan. Karena nggak ada yang nyambung satupun. Lalu apa yang dilakukan oleh sekolah itu? Dan sekolah itu akhirnya dites anak itu dicek ya, bukan dites ya, dicek. Hasil ceknya luar biasa. Ternyata banyak anak, mungkin sampai 50% lebih anak yang belum bisa penjumlahan, belum tuntas penjumlahan. Padahal sudah kelas 10 minggu awal. Penjumlahan 1 digit, 2 digit, 3 digit oke, tapi 5 digit, 4 digit 5 digit, 6 digit, begitu angka diacak nggak bisa lagi, udah kosong, udah nggak nyambung. Lalu apa yang dilakukan oleh sekolah itu? Disimpan kurikulumnya, simpan dulu kurikulumnya. Karena kalaupun dipaksakan kurikulumnya di kelas 10 itu, Bapak Ibu, sehebat apapun gurunya ngajar, anaknya tetap akan pingsan, tidak akan nyambung sama sekali. Akhirnya apa yang dilakukan? Disimpan selama 3 bulan sekolah itu membereskan anak dari penjumlahan kelas 10 SMA. Membereskan penjumlahan sampai perkalian, Bapak Ibu. Nah, waktu itu mohon maaf itu ya, kepala sekolah itu bersitegang dengan para pengawasnya. Karena gurunya disalahkan. Kenapa tidak mengajarkan sesuai dengan kurikulum? Kenapa kalian mengajarkan penjumlahan? Padahal itu pelajaran kelas 2 SD. Ya. Dan itu akhirnya kita jelaskan. Ya. Kita jelaskan. Kenapa? Karena untuk meyakinkan guru untuk menggunakan waktu 3 bulan itu membereskan perkalian itu juga tidak mudah. Karena guru takut nanti akan tidak tuntas penyampaian materi kurikulum di kelas 10. Kan? Nah, akhirnya berdebat juga dengan guru, gitu kan?
Kenapa? Guru takut. Ada 20 KD di kelas 10 itu. Kalau kita tidak ajarkan, ada 18 minggu. Kalau seandainya tidak kita ajarkan sesuai kurikulum, maka di akhir semester dipastikan kurikulum itu tidak selesai. Lalu kita bilang, kalaupun selesai penyampaian kurikulum 100%, adakah jaminan anak menguasainya? Tidak. Saya bilang, kita ini sebagai pendidik hadir untuk melayani anak, untuk mendidik anak-anak. Kenapa kita harus mendidik anak-anak? Karena mereka belum terdidik. Apa buktinya mereka belum terdidik? Ya belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, dan masih malas, masih nakal, dan butuh pendidikan. Semakin anak itu tidak bisa apa-apa, maka keberadaan kita semakin bermakna sebetulnya. Untuk itu, Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu guru itu bukan untuk menyampaikan kurikulum, bukan untuk menyampaikan materi kurikulum. Kurikulum itu alat. Kehadiran kita itu karena anak. Karena mereka belum terdidik, maka kita ada. Untuk itu, apapun yang terjadi, utamakan itu pelayanan kepada anak. Kurikulumnya yang kita buat menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena apa? Mohon maaf, saya bilang kita digaji, diberi apa semuanya karena mereka. Bukan karena kurikulum. Kurikulum itu alat bantu guru untuk itu. Nah, jadi kalau begitu akhirnya guru yakin, akhirnya dibereskanlah selama 3 bulan membereskannya. Nah, bayangkan Bapak Ibu 3 bulan berarti kalau 1 bulan 4 minggu ada 12 minggu habis waktu untuk menuntaskan itu. Nah, sementara kan KD yang di kelas 10 itu belum disentuh satu pun. Nah, apa yang terjadi di 3 bulan berikutnya? Karena si anak itu sudah menguasai perkalian dan semuanya itu sudah menguasai dengan baik, Bapak Ibu, di luar dugaan guru itu baru akhirnya guru itu menyadari dan juga pengawas juga menyadari bahwa ternyata ketika kita berikan bantuan layanan kepada anak sampai dia bisa itu, sisa waktu yang tersedia itu bisa menuntaskan semua KD itu, yang menuntaskan bukan gurunya, tapi anaknya. Akhirnya anak itu bisa lolos di seleksi di perguruan tinggi negeri. Padahal tadi awalnya tidak bisa perkalian. Nah, waktu itu udah mesti tegang itu. Kenapa? Karena secara administrasi jelas guru itu salah. Menurut aturan yang selama ini. Kalau menurut saya, ini justru kalau kita paksakan dengan kurikulum yang ada sesuai administrasi, justru itu yang salah. Kenapa? Karena kita bukan agen kurikulum. Kurikulum itu alat. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu itu begitu habis materi kurikulum, tuntas 100%, hutangnya merasa lunas. Saya bilang, hutang Bapak Ibu untuk kurikulum, penyampaian kurikulum, materi kurikulum mungkin lunas 100%. Tapi hutang Bapak Ibu kepada anak itu bunga berbunga dan akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat kepada Tuhan. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, tolong saya bilang, sebelum pembelajaran, lakukan asesmen awal dulu. Untuk mengetahui seberapa siap anak itu. Nah, sehingga kita tahu berapa jarak antara kemampuan awal anak itu dengan tujuan yang akan dicapai. Itu tahu dulu. Nah, asesmen awal itu tidak perlu hal-hal yang rumit-rumit, tes diagnostik yang rumit-rumit. Enggak, dengan berbagai cara yang sangat sederhana. Di satu sekolah SD sederhana sekali gitu kan. Begitu guru masuk pertama kali di hari pertama itu pelajaran membaca itu mengenal membaca, si guru akan mencek ada berapa anak yang sudah bisa membaca dan berapa yang belum. Nah, caranya gimana? Guru mencoba menulis di papan tulis besar-besar tulisannya adalah tutup mata, gitu kan? Tutup mata. Tulisannya seperti itu.
Lalu si guru bilang ke anak-anak, anak-anak setelah dari hitungan 1, 2, 3, lakukan apa yang ditulis di papan tulis. Lakukan apa yang Bapak tulis di papan tulis. Nah, begitu 1, 2, 3, lihat, gurunya melihat ke kelas. Ada 5 anak yang nutup matanya. 25 anak yang lain tidak nutup mata. Berarti ada indikasi bahwa di kelas itu, dengan 30 anak di kelas itu, ada 5 anak yang sudah bisa membaca. 25 anak yang lain belum. Informasi itu sudah cukup sebagai asesmen awal. Akhirnya si guru mencoba mengatur strategi pembelajaran. Anak yang sudah bisa membaca ini dibagi ke berbagai kelompok, kemudian dibikin permainan, game dan sebagainya. Selama berapa lama akhirnya itu anak-anak itu akhirnya bisa. Nah, artinya Bapak Ibu, asesmen ini bukan untuk mendapatkan nilai angkanya, bukan. Tapi untuk mendapatkan informasi, kalau itu di awal, kemampuan awal anaknya seperti apa. Kemudian di tengah jalan, kita melakukan lagi, pengecekan lagi. Seperti tadi Bu Nini bilang naik Grab. Begitu Grabnya sudah datang, kita sudah naik, itu suara dari telepon kita itu mengingatkan belok ke kanan, belok ke kiri, belok ini. Lalu kemudian kita menjadikan data itu sebagai pertimbangan. Oh, jalan ke sana macet, jalan ke sini, ini jalan ini paling cepat, jalur tercepat. Akhirnya kita bilang ke drivernya, Bang, lewat sini saja. Kenapa lewat sana itu macet? Artinya kita punya dapat data bahwa jalan yang seharusnya kita tempuh itu tidak bisa karena ada sesuatu, lalu kita mengambil keputusan menempuh jalan lain agar kita sampai. Berarti asesmen di tengah-tengah proses itu untuk mencek apakah kita salah jalan atau tidak. Atau kalau jalan dengan cara ini kita harus ganti jalannya. Bukan untuk mendapatkan angka. Ya. Kemudian itu untuk memastikan bahwa jalan kita benar untuk sampai ke tujuan. Nah, sampai di tujuan kita lakukan asesmen, betul enggak saya sudah sampai di Malang. Itu asesmen sumatif. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, yang sangat keliru selama ini adalah asesmen awal diangkakan, kemudian asesmen formatif juga diangkakan, kemudian asesmen sumatifnya juga diangkakan, dan keputusan akhir yang masuk rapor adalah jumlah asesmen awal ditambah asesmen formatif, ditambah hasil asesmen sumatif, dijumlahkan semuanya, lalu dibagi 3. Itu yang masuk rapor. Itulah kekeliruan yang paling mendasar di dunia pendidikan selama ini. Kenapa? Karena kemampuan akhir anak itu ditambah dengan kemampuan awal, lalu dijumlah dengan kemampuan di tengah-tengahnya, lalu dibagi 3. Akhirnya keputusan akhir kita itu hasil bagi rata-rata antara asesmen awal, asesmen formatif, asesmen dibagi 3. Nah, misalnya gini, dan itu artinya kemampuan akhir anak dikurangi dengan kemampuan awal anak, itu keputusan kita. Padahal ini suatu perjalanan. Kemampuan awal itu bagian dari kemampuan akhir. Nggak bisa dirata-rata. Nggak bisa. Kenapa? Misalnya gini. Ini saya contoh ya Bapak Ibu. Saya share ya Bu Nini. Nah, misalnya gini. Ini kan contoh penerapan fungsi asesmen. Jadi Bapak Ibu, asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif, itu kita bicara fungsi asesmen sebetulnya. Fungsi mendeteksi awal, fungsi mencek di tengah-tengah, dan fungsi mencek di akhir. Ya, nah, kalau kita melihat misalnya kemampuan yang kita tuju itu adalah anak membaca lancar yang bermakna. Itu tujuan akhir kita. Nah, untuk anak mampu membaca lancar dan bermakna itu tentu dimulai dari yang paling bawah, mengenal huruf sesuai urutan abjad. Kemudian akan naik lagi, menyusun huruf menjadi kata yang bermakna.
kemudian menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna, dan kemudian anak itu mampu membaca teks lancar minimal satu alinea dengan yang bermakna. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui di awal adalah ada berapa anak yang belum mengenal huruf. Ya. Ada berapa anak yang sudah mengenal huruf. Nah, proses pembelajaran tidak bisa terjadi, tidak akan berjalan efektif kalau kita tidak mengetahui kemampuan awal anak ini. Itu asesmen awal. Kemudian ketahuan bagi kita, anak yang sudah mengenal huruf berarti dia sudah bisa berlatih merangkai huruf menjadi kata, suku kata dan sebagainya. Dan bagi anak yang sudah lancar membaca, mungkin dia akan berlatih membaca semakin lancar, atau anak yang sudah lancar membaca ini membacakan teks kepada temannya yang belum bisa membaca supaya muncul minat baca dari temannya itu, ada rasa penasaran. Nah, sehingga proses pembelajarannya itu menggunakan cara yang sangat berbeda masing-masing anak itu sesuai dengan ini, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita anggap bahwa anak lancar membaca itu kita kuantifikasi, kita angkakan, misalnya itu 100 gitu kan. Berarti masing-masing kita bagi rata katakanlah 25 gitu ya. Bapak Ibu misalnya. Nah, katakanlah itu 25, kemudian itu 50, ini 75, ini 100. Nah, yang perlu diingat, angka ini muncul belakangan setelah kita tahu deskripsinya. Nah, angka 25 muncul karena anak baru mengenal huruf. Angka 50 muncul karena anak baru menyusun kata huruf menjadi kata. Angka 75 muncul karena anak baru menyusun kalimat. Dan angka 100 muncul ketika anak lancar membaca sesuai dengan tujuan ini. Artinya 100 ini akan diberikan kepada anak ketika dia memenuhi semua kriteria. Nah, Bapak Ibu, salahkah kalau anak itu di awal belum mengenal huruf? Sementara di kelas yang sama ada temannya yang sudah lancar membaca. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika kita mengakses awal, anak itu baru mengenal huruf, nilainya 25. Kemudian terus belajar diakses lagi ketika dia sudah bisa merangkai huruf menjadi kata, 50. Kemudian disusun lagi, dilihat lagi ketika anak ternyata mereka sudah mampu menyusun kata menjadi kalimat. Kemudian terakhir kita lakukan asesmen, ternyata dia sudah sangat lancar membaca dan bermakna, 100. Pertanyaannya, berapakah nilai anak yang sesungguhnya? Ya 100. Kan tidak 25 tambah 50 tambah 75 tambah 100 lalu dibagi 4. Tidak. Atau katakan misalnya Bapak Ibu, sebenarnya kalau seandainya ini anak di sini 20, lalu di sini 60, lalu di sini 100 gitu. Kenapa 60? Karena belum ini. Nah, di sini 100 dia lancar membaca. Kan nilai akhirnya adalah kita lihat kemampuannya 100 ini. Tidak dikurangi dengan 20 tambah 60, 180, 80 tambah 100, lalu dibagi 3 jadi 60. Padahal dia lancar membaca. Nah, lalu ketika kita mendeskripsikan 60 itu, dibilang di bawah KKM angkanya. Padahal dia lancar membaca. Kenapa di bawah KKM? Karena kita rata-ratakan. Jadi kemampuan awal anak, kemampuan di tengah-tengah jalan, kemudian kemampuan akhir, di total, lalu dibagi 3. Artinya, si anak itu tidak boleh tobat. Gitu. Tidak diakui pertobatannya. Kalau dia sudah rendah di awal, dia harus rendah selamanya, karena dia rata-rata. Kalau anak sudah tinggi di awal, dia akan tinggi selamanya. Dan yang lebih hebat lagi, anak yang rendah di awal ini, kemampuannya hanya diakui sampai batas KKM saja, dan tidak boleh melewati anak yang lebih dulu pintar. Sekalipun dia sudah bisa membuktikan bahwa dia itu sudah bisa membaca, tapi nilainya di bawah KKM. Kenapa? Karena dia remedial.
ini yang perlu kita bereskan mindsetnya sebenarnya. Kenapa? Karena asesmen ini sebetulnya adalah bagi kita, alat bantu bagi kita untuk mengetahui anak butuh apa. Jadi asesmen itu untuk memastikan bahwa anak itu butuh pelayanan apa, memastikan hak-hak pendidikan yang sebenarnya. Sehingga asesmen dan pembelajaran itu menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dengan asesmen yang benar, proses perjalanan anak mencapai tujuan tidak kesasar. Akhirnya mereka sampai pada tujuan. Nah, sehingga yang kita masukkan ke raport itu adalah hasil akhirnya, perjalanan akhirnya. Berapa di perjalanan akhirnya? 75 kah? 100 kah? Itu kan. Itu yang kita masukkan. Nah, angka ini diperoleh dari perbandingan antara kompetensi yang dimiliki anak dibandingkan dengan keseluruhan kompetensi yang dibelajarkan. Sehingga begitu anak dapat 75, deskripsinya langsung mampu menyusun kata menjadi kalimat. Begitu anak 100, deskripsinya langsung membaca teks dengan lancar. Anak 50, deskripsinya menyusun huruf, baru mampu menyusun huruf menjadi kata. Berarti sebetulnya deskripsinya dulu, baru angkanya datang. Kalau selama ini kan angkanya dulu di rata-rata, baru ini. Baru dideskripsikan. Nah, sekarang kalau dirata-ratakan angkanya, tambah katakan misalnya ya angka di rata-rata itu tidak akan mengacu ke membaca lancar ini, tidak mengacu pada kalimat ini, tidak mengacu titik kemanapun tidak. Misalnya contohnya gini, Bapak Ibu. Ketika ulangan harian pertama di matematika itu lebih banyak geometri, ya aljabar misalnya. Ulangan pertama, kedua, ketiga. Kemudian ulangan harian keempat, kelima itu lebih banyak geometri. Ulangan harian yang ke-6, ke-7, 8 itu lebih banyak tentang statistik atau aritmatika. Nah, ketika di aritmatika, di aljabar misalnya saya dapat 80. Di geometri saya dapat 40. Kemudian di aritmatika saya dapat 60. Lalu keputusan akhirnya adalah 80 tambah 40 tambah 60 dibagi 3. Nah, ketika itu dibagi 3 di rata-rata, angka yang terakhir yang didapat itu tidak mengacu kemana-mana. Ke aljabar tidak, ke geometri tidak, ke aritmatika tidak. Alhasil deskripsinya ngarang indah. Kan? Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita prinsip dalam matematik statistik, kalau rata-rata mean, rata-rata atau median dan sebagainya, rata-rata hanya bisa dilakukan untuk hal-hal yang sejenis. Nah, sementara ini hal yang berbeda. Ini aljabar, ini geometri, ini. Mestinya dari keseluruhan mata pelajaran itu, mungkin di aljabar itu ada 3 tujuan, di geometri ada 4 tujuan, di aritmatika ada 5 tujuan. Total katakanlah misalnya ada 15 tujuan di antara ketiga itu. Nah, atau katakanlah total 20 tujuan yang gampangnya saja, 20 tujuan. Nah, saya Zulfikri itu menguasai 15 tujuan dari 20 tujuan. Bu Nini juga menguasai 15 tujuan dari 20 tujuan. Secara angka, kami punya angka yang sama, 15 per 20 kali 70 kali 100%, jadi 75. Tapi dari tujuan yang dicapai itu, saya itu lebih dominan ke aljabar. Lalu Bu Nini lebih dominan ke geometri. Sehingga deskripsinya jelas berbeda, menunjukkan bahwa ternyata saya lebih aljabar, dan informasi ini bagi saya akan memudahkan saya untuk memilih jurusan apa di perguruan tinggi nanti. Oh, kalau begitu saya lebih cenderung menjadi akuntan karena saya lebih dominan di aljabar, dan Bu Nini lebih dominan ke geometri. Di geometri berarti lebih ke arsitek, gitu kan, walaupun angka di rapor sama-sama 75.
Makanya Bapak Ibu kemarin kita putuskan untuk e-raport, untuk e-raport nasional kita hanya minta satu angka final, satu nilai final akhir. Proses mengolah nilai, saya salah. Bukan mengolah nilai Bapak Ibu. Mengolah nilai berarti mengolah angka. Yang kita olah itu data, data itu baru dikuantifikasi. Data anak secara aritmatik dia mampu ini, secara geometri dia mampu ini, kita olah, lalu kita tarik kesimpulan, lalu anak itu berada di mana, lalu diangkakan. Jadi bukan mengolah nilai, mengolah angka, gitu kan? Bukan mengolah angka, mengolah nilai, tapi mengolah data, gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu, kesalahan aplikasi e-raport di kurikulum 2013 adalah ketika memasukkan semua ulangan harian 1, 2, 3, 4 semuanya dimasukkan ulangan tengah semester dan akhir semester, kemudian di total dapatlah angka terakhir, angka itu dijumlahkan. Di situ kekeliruan fatalnya. Makanya hasil akhir anak itu, hasil di rapor anak itu tidak bisa menggambarkan kemampuan capaian kompetensi anak yang sesungguhnya. Nah, ini yang perlu kita sikapi dengan benar, gitu Bapak Ibu. Apa itu asesmen awal? Apa itu asesmen formatif? Apa itu asesmen sumatif? Dan apa fungsinya? Dan apa hubungannya dengan pembelajaran? Yang jelas semua asesmen itu, asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif, itu adalah katalisator untuk memberikan pelayanan kepada anak, karena berdasarkan hasil asesmen itu kita akan mendapatkan informasi apa layanan apa yang dibutuhkan oleh anak setelah itu. Nah, selama ini Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh kita rata-rata di sekolah itu menotal jumlah nilai ulangan harian, tugas 1, 2, 3 di total, dan angka itu didapatkan dari tes, dan tes itu dikasih ke anak, lalu dari 20 soal dijawab oleh anak 15, maka angkanya sekian. Itu belum asesmen. Itu baru measurement, pengukuran. Nah, hasil pengukuran ini harus ditindaklanjuti dengan memberikan pelayanan kepada anak berdasarkan hasil asesmen itu, hasil pengukuran itu. Dan begitu anak diberikan pelayanan berdasarkan hasil pengukuran, nah disitulah baru asesmen terjadi. Jadi asesmen itu sebetulnya adalah proses pengumpulan data, lalu kita analisis, kita tarik kesimpulan, lalu kita ambil keputusan apa yang dibutuhkan oleh anak setelah ini, itu baru asesmen. Sehingga hasil asesmen itu, apapun hasilnya, itu akan menyelamatkan anak. Karena di asesmen awal, anak belum, misalnya berikutnya ini Bapak Ibu, misalnya ini siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 20 misalnya. Nah, ketika anak mendapat 50, itu artinya dia baru dapat operasi penjumlahan bilangan cacah sampai 20 untuk menyelesaikan persoalan dalam sehari-hari. Nah, ketika dia mampu menyelesaikan operasi dari pengurangan pada bilangan cacah sampai 20, berarti penjumlahan sudah dapat, dikuasai, pengurangan sudah dikuasai. Nah, artinya dia sudah hampir mencapai sempurna. Setelah itu tinggal dia mencapai ke sana misalnya gitu ya. Nah, ketika anak dapat 50, berarti dia sudah siap untuk ke pengurangan karena sudah siap. Tapi kalau dia masih 25, belum bisa dia ke pengurangan. Nah, pada saat di asesmen itu ternyata ada anak yang 20, 25, berarti ini penjumlahan belum selesai, tapi ada anak yang 75 pada waktu yang sama, berarti dia sudah menguasai ini. Nah, guru bisa menciptakan suasana pembelajaran dengan melakukan misalnya tutor sebaya bagi anak yang 75, membantu anak ini atau anak 75 ini untuk belajar ini. Sehingga di situ terjadilah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, akhirnya semua anak selamat. Nah, tujuan kita itu semua anak selamat. Nah, dengan catatan tidak harus semua anak itu mendapatkan 100 kecuali untuk hal-hal yang utama. Misalnya gini,
Kalau untuk urutan bilangan, berapapun urutan bilangannya tidak boleh salah, tidak boleh keliru. Berarti di situ ketuntasannya 100%. Tidak boleh salah, keliru. Itu iya. Gitu. Tapi untuk operasi-operasi misalnya yang membutuhkan kemampuan khusus, tidak semua anak harus mendapatkan 100. Karena anak itu berbeda-beda potensi. Nah, contoh lain seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya di tempat prakarya, gitu ya. Nah, kita lihat anak akan dapat 10 kalau dia ini baru ini, dapat 20 kalau ini, dapat 30 kalau ini, dapat 40 kalau ini dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, misalnya ketika anak itu di dalam kelas yang sama bisa jadi ada anak yang sudah 70 karena sudah bisa menghasilkan ini adanya masih 10. Untuk itu jangan disamakan pembelajarannya. Kalau disamakan, kalau cocok untuk anak yang 10, maka anak yang 70 akan mengacaukan di kelas itu. Kalau cocok bagi anak yang 70, maka anak yang 10 stres. Nah, disitulah keterkaitan antara asesmen awal, asesmen formatif dengan pembelajaran terdiferensiasi, gitu kan. Nah, contoh lain misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Contoh lain ya. Ketika kita melatih anak untuk mampu menyampaikan pendapat yang argumentatif. Itu di bahasa ini katakanlah tujuan yang kita capai. Kata Bu Nini tadi tujuan yang akan kita capai. Kemampuan menyampaikan pendapat yang argumentatif ini itu masing-masing anak itu berbeda-beda. Ada yang fasih menyampaikan secara lisan. Ya, dia tipe orator. Gitu kan. Tetapi begitu dia disuruh menuliskan, Bapak Ibu, dia tidak bisa menuliskan pendapatnya, pendapatnya argumentatif itu tidak jelas, tulisannya kemana-mana gitu ya, tidak fokus tulisannya. Nah, tapi dia fasih menyampaikan secara lisan. Sementara ada anak tipe yang penulis, jadi pengarang, dia mungkin wartawan, dia menuliskan pendapat yang argumentatif begitu apiknya, begitu jelasnya, dan argumennya sangat jelas. Tapi begitu dia disuruh menyampaikan secara lisan, dia nggak bisa, nggak pede dia. Alhasil yang dia tulis itu dia tidak bisa sampaikan. Nah, tujuan utama kita harus berpegang pada tujuan utama. Tujuan utama adalah kemampuan anak menyampaikan pendapat argumentatif. Itu kuncinya. Bahwa si A lebih bagus dia menyampaikan secara lisan, kemudian si B lebih bagus menyampaikan secara tertulis, itu adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepadanya. Kenapa? Karena kecenderungannya ada orang yang tipe orator, menjadi penceramah. Disuruh menulis karya ilmiah nggak bisa dia. Tapi disuruh pidato dia bagus. Itu kan. Nah, sementara sebaliknya si B disuruh berpidato dia nggak bisa, ya nggak, pokoknya nervous saja dia. Tapi disuruh menulis karya ilmiah dia sangat bagus. Nah, jika dalam melakukan asesmen kita hanya menggunakan salah satu alat saja, katakanlah kita hanya menggunakan satu alatnya hanya secara lisan, maka anak yang tipe orator diuntungkan. Kemudian anak yang tipe yang penulis dirugikan. Atau sebaliknya, kalau ujiannya itu secara tertulis, maka anak yang orator itu dirugikan. Anak yang ini diuntungkan. Padahal dia dua-duanya sama-sama mampu menyampaikan pendapat secara argumentatif. Nah, itu yang kita cek itu kemampuan berargumentatifnya. Nah, variasinya ada yang secara lisan, ada yang berarti kita harus memakai alat dua-duanya. Dua-duanya berarti nanti kedua-dua anak ini sebetulnya tujuannya tercapai, hanya caranya yang berbeda. Kalau begitu, anak ini sama-sama mendapat angka 100, deskripsinya berbeda. Si A menyampaikan pendapat secara lisan dengan baik, si B menyampaikan pendapat secara tertulis dengan baik. Udah selesai, tidak ada satupun anak yang dirugikan. Nah, lalu ada anak memang mungkin ada kecenderungannya secara pidatonya bagus, dia juga sanggup menulis dengan baik. Artinya sama-sama kemampuannya. Dia tertulis juga bagus, secara penyampaian lisannya dia juga bagus.
Nah, berarti tiga anak ini sama-sama menilai dapat angka 100. Bedanya si A mampu menyelesaikan secara tulis, si B mampu menyampaikan secara lisan, si C mampu menyampaikan dengan baik kedua-duanya, deskripsinya yang membedakan. Gitu kan? Nah, tiga anak itu tidak ada yang dizalimi. Nah, kalau seandainya salah satu kita gunakan dengan satu alat saja, maka satu diuntungkan, satu dizalimi. Padahal tujuan kita dalam dunia pendidikan itu adalah membuat anak mengalami perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak baik menjadi baik. Perjalanan orang untuk menjadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak baik jadi baik, itu beragam-ragam caranya. Nah, beragam-ragam cara itulah yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan. Untuk itu, Bapak Ibu, saya sarankan kepada teman-teman Bapak Ibu pengawas untuk melakukan tugas fungsinya dalam melakukan supervisi. Saat ini kita tidak lagi zamannya untuk memeriksa administrasi guru. Lebih baik kita langsung masuk ke kelas, kemudian kita lihat seperti apa guru itu, bagaimana guru cara melakukan asesmen awalnya, dan bagaimana guru menindaklanjuti hasil asesmen awal. Kemudian di tengah-tengah proses itu, bagaimana guru melakukan asesmen untuk menjaga bahwa proses belajar itu berjalan efektif sehingga mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu, saya ilustrasikan ini ya buat kita semua. Ini sebetulnya sudah saya sampaikan juga beberapa waktu yang lalu. Apa yang kita lakukan dengan pembelajaran dan asesmen yang selama ini, Bapak Ibu? Pertama, karena kita itu lebih banyak proses penyampaian materi penuntasan materi kurikulum, maka ada 15 mata pelajaran, berarti seolah ada 15 selang di kepala anak. 15 selang itu selang matematika dan itu sebagainya, dan di atas ada 15 gentong yang berisi penuh. Nah, masing-masing gentong ini harus dimasukkan ke kepala anak sampai habis. Sebelum habis isi gentong, maka proses pembelajaran belum berhenti. Dan kalau sudah habis, sudah berhenti. Nah, kata Bapak Ibu guru, kurikulum tuntas 100%. Gitu kan? Lalu si anak nanti diuji seberapa mampu menyerapnya ke semuanya. Dan anak yang hebat adalah anak yang mampu menyerap ke semuanya dalam tingkat yang sama, 100% semua. Itu anaklah hebat, anak unggul, anak sang juara. Nah, Bapak Ibu, suatu ketika guru bahasa Indonesia tidak hadir. Lalu disuruh guru IPA masuk. Kata guru IPA, nggak bisa. Kenapa? Saya itu kan guru IPA, nggak bisa mengajarkan bahasa Indonesia. Kita orang dewasa saja, Bapak Ibu, tidak mampu untuk melakukan dua hal yang berbeda itu. Sementara anak yang usia remaja itu harus menguasai kesemuanya dalam tingkat yang sama. Agar anak itu menguasai semua materi dengan baik dan guru juga bisa dengan mudah menyampaikan materi, maka si anak dalam kelas itu, semua anak dalam kelas itu mendapatkan materi yang sama dengan cara yang sama, lalu tugas-tugas yang sama, asesmen yang sama, sumber belajar yang sama, dan semuanya sama, materinya sama. Kalau materi perkalian, maka semua anak di kelas itu mendapat materi perkalian walaupun dia belum mengenal bilangan, walaupun belum bisa, dia harus dipaksa mengikuti perkalian. Kenapa? Karena kotak yang tertulis di dalam kurikulum itu semuanya harus kotak, semuanya harus kotak. Itu ya. Jadi nggak boleh kalau bulat digunting, kalau berlebih juga digunting. Itu belum saatnya kamu belajar itu, nanti. Ya. Kemudian di akhir anak diuji dengan alat yang sama, yaitu sama-sama memanjat pohon. Nah, supaya adil. Nah, tentu yang diuntungkan adalah monyet yang pintar memanjat. Si gajah udah dimarahi oleh orang tuanya. Masa kamu kalah sama monyet-monyet yang kecil begitu? Kamu paksa juga. Akhirnya si gajah memaksakan untuk manjat, belalainya patah. Nah, karena memaksakan untuk sukses di alat asesmen akhir yang seperti itu, akhirnya dia kehilangan potensi. Nah, begitu juga dengan ikan, dengan yang lain. Kemudian, anak itu akan dibandingkan dengan anak yang lain dan siapa yang terhebat di kelas itu, juaranya.
Nah, makanya Bapak Ibu di kelas itu juaranya 1. Kenapa juaranya 1? Karena begini, proses pembelajaran yang penyampaian materi yang sama, dengan cara yang sama, tugas-tugas yang sama, asesmen yang sama, dan sumber belajar yang sama, cara itu hanya cocok untuk 1 anak di kelas itu, dari 30 anak itu. Buktinya, juaranya hanya 1 di kelas itu. Nah, itulah yang paling cocok. Yang kurang cocok jadi ranking 2, yang kurang cocok lagi ranking 3, yang cocok lagi ranking 4, dan yang dianggap sedikit agak cocok sampai ranking 10. Itu anak unggul. Yang 20 yang lain itu tidak cocok sebetulnya. Bayangkan Bapak Ibu, bisa nih mungkin ya Bapak Ibu mungkin ini agak sedikit dramatisir, tapi menurut saya ini bagus untuk mengubah mindset kita dalam dunia pendidikan. Bayangkan selama ini bertahun-tahun kita mengajar di kelas itu hanya mengajar untuk 1 anak. Anak yang lain tidak tersentuh. Nah, silakannya lagi Bapak Ibu, kalau ada anak yang sudah menempati ranking di 1 ini, Bapak Ibu ibaratnya 1 ruangan itu diisi 30 anak, kemudian ada 1 jalan yang muat untuk anak itu, lalu bilang siapa yang duluan sampai di luar sana itulah sang juara. Artinya untuk 30 anak itu ada 1 jalan cuma. Bagi anak yang sudah menempati jalan itu, dia tidak akan mungkin membagi jalan itu kepada temannya. Sehingga semangat untuk kompetisi saling menyingkirkan satu sama lain itu lebih dominan daripada saling berkolaborasi. Semua teman di kelas itu adalah lawan yang harus disingkirkan karena tempatnya hanya 1. Gitu kan? Nah, apa yang terjadi di anak dalam pikiran anak ketika itu terjadi sejak TK, SD, SMP, SMA? Itulah yang akan mempengaruhi proses berpikirnya menjadi orang yang egois. Orang yang pintar, tapi egois. Dan dia hanya melihat hanya dirinya yang paling pintar, orang lain itu enggak. Nah, nanti kalau jadi pimpinan dia juga hal yang sama. Kalau jadi pimpinan, dia tidak mau anak buahnya lebih pintar daripada dia. Karena dia harus yang terhebat di antara itu. Nah, kemudian ada anak yang ranking 5. Gitu ya. Kemudian dia berusaha keras, akhirnya bisa jadi ranking 1. Karena tempat itu 1, maka yang ranking 1 itu turun ke bawah dan yang 5 naik menggantikan. Nah, bagi yang turun itu adalah penderitaan, bagi yang naik itu adalah kebahagiaan. Berarti secara sistem kita mengkondisikan anak untuk selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, jadi kemudian inilah yang membuat anak-anak kita stres sebetulnya dalam dunia pendidikan. Jadi kalau ada anak yang tidak stres dalam proses pembelajarannya seperti itu, berarti itu kecelakaan. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin ini hanya secara proses ya untuk melakukan kontemplasi kita, refleksi mendalam kita. Betapa selama ini kita telah Bapak Ibu menjadi bagian dari sebuah sistem yang menzolimi anak gitu kan. Dan Bapak Ibu saya bilang ketika kita hadir di tengah-tengah anak itu dan semakin anak itu bermasalah, itu semakin besar keberkahan yang mengalir kepada gurunya sebetulnya, kepada kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu mumpung ini sebetulnya momen kurikulum merdeka ini adalah momen kita untuk melakukan refleksi yang mendalam untuk mengembalikan pendidikan ke yang makna yang sebenarnya. Makna yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah jalan untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Gitu kan. Nah, bagaimana manusia itu bisa merdeka secara lahir dan batin kalau proses pembelajarannya seperti tadi. Nah, seringkali guru-guru itu kita protes, Pak, anak-anak kita itu kan tidak sendiri, tidak 5 orang, satu kelas ada 30 orang. Justru karena anak 30 orang itulah Bapak Ibu 4 tahun di S1 belajar tentang ilmu pendidikan, bagaimana metode pembelajaran, kemudian tambah lagi 1 tahun di PPG, semua ilmu itu sebetulnya diperlukan untuk mengelola proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan asesmen yang seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya bilang,
mumpung masih ada waktu bagi kita untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan kita zaman lalu. Mari kita. Kenapa kita harus berdebat? Oh ini harus begini apa namanya? Kenapa asesmen formatif tidak diperhitungkan? Karena itu tidak adil. Kenapa asesmen itu? Kenapa kita berdebat? Saya bilang kenapa? Dalam hidup ini semua asesmen itu formatif sebetulnya. Kenapa? Karena proses belajar itu tak pernah berhenti sampai akhir ayat. Dan satu-satunya asesmen sumatif adalah ketika malaikat Munkar dan Nakir datang menanyakan kepada kita di alam kubur, kemana usia kamu yang selama ini kamu gunakan. Itu adalah asesmen sumatif yang sebenar-benarnya, karena tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Gitu. Nah, sepanjang perjalanan itu asesmen kita itu formatif sebetulnya. Betul, sumatif di akhir semester misalnya. Tapi hasil sumatif semester 1 itu bisa menjadi asesmen awal di semester 2. Artinya dia fungsinya bisa menjadi formatif untuk di semester 2. Yang jelas bukan angka yang kita ambil. Angka itu hanya simbol. Angka itu simbol, ada isinya, ada entitasnya. Kalau kita bicara belajar lambang bilangan di matematika, di Bu Nini ya orang matematika ya, waktu di kelas 1 SD gitu kan. Kenapa kita sebut ada 5 botol? Karena botolnya 5, baru angkanya 5. Kalau botolnya 10, angkanya 10. Kalau rumahnya itu 5, makanya 5. Berarti 5 itu muncul setelah kita tahu isinya. Apa yang terjadi di dalam penilaian rapor kita selama ini? Mana yang lebih dulu angka dengan isinya? Mana yang lebih dulu angka dengan deskripsinya, Bapak Ibu? Angka dulu dikumpulkan, baru deskripsi. Ngarang indah. Karena angka itu tidak mengacu kemana. Pasti angka itu kuantifikasi dari entitas. Entitasnya apa? Dari 10 kriteria atau tujuan pembelajaran yang dibelajarkan, anak menguasai 9. Berarti 90%. Mana yang 90% bisa ditunjukkan ini. Mana yang 10% ini. Yang 10% ini tidak masalah. Kenapa? Yang secara minimum sudah dipenuhi oleh anak. Gitu kan? Nah, seperti tadi, kalau membaca lancar itu ada 4, itu ya, mengenal huruf, kemudian menyusun huruf menjadi kata, kemudian kata jadi kalimat dan paragraf, ada 4. Sebetulnya begitu anak sudah bisa menyusun huruf menjadi kata, ketuntasan minimum kompetensi sudah terpenuhi. Karena dia akan bisa membaca. Itu kan. Nah, berarti tugas guru yang paling berat itu pada saat mengenalkan anak sampai bisa menyusun kata. Kalau sudah bisa menyusun huruf menjadi kata, untuk menyusun kata menjadi kalimat, dan itu sudah mudah ke atas. Nah, makanya tugas guru itu yang paling susahnya bulan-bulan pertama. Kalau dia betul-betul menjalankan pembelajaran asesmen dengan baik, di bulan-bulan kedua, ketiga, keempat itu tugasnya makin enteng, dan dia semakin ini dia tinggal checklist saja. Anak hari ini udah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nanti checklist itu, kalau misalnya dibikin aplikasi oleh sekolah itu, hasil checklist itu dihitung, begitu checklist itu angkanya keluar, deskripsinya keluar. Kenapa? Angka itu sebetulnya lambang dari deskripsi, dan begitu rapornya jadi. Nah, makanya Bapak Ibu kemarin kita memutuskan untuk secara nasional guru hanya menyetorkan nilai akhir saja, nilai sumatif saja, satu nilai untuk di raport nasional, untuk kepentingan dapodik secara nasional. Kenapa? Karena untuk mendapatkan angka akhir itu diserahkan kepada sekolah satuan pendidikan. Karena begini, bisa jadi dua anak di kelas itu beda-beda frekuensi asesmennya. Misalnya dalam pelajaran membaca, karena Bu Nini itu sudah lancar membaca, sementara saya belum mengenal huruf, bagi Bu Nini itu sudah tidak perlu lagi ada asesmen lainnya, cukup 1 kali asesmen saja. Guru sudah membuktikan bahwa Bu Nini sudah bisa membaca, kata guru udah langsung. Sementara saya belum mengenal huruf, padahal saya satu kelas dan satu bangku dengan Bu Nini. Nah, tapi saya belum mengenal huruf. Bu Nini sudah lancar membaca. Salahkah saya? Tidak. Nah, kemudian
Si guru untuk Bu Nini satu asesmen saja sudah lancar membaca, buat apalagi di apa namanya diuji mengenal huruf, kan? Nah, kemudian saya setelah belajar huruf di ases, oh ternyata sudah mengenal huruf. Kemudian saya, oh ternyata bisa udah menyusun kata, sudah bisa. Nah, saya mengalami 3 kali asesmen formatif. Bu Nini hanya 1 kali. Nah, apakah nilai saya lebih rendah dari Bu Nini? Padahal sama-sama lancar membaca pada akhirnya. Karena Pak Bu Nini dibagi hanya 1 angkanya, saya dibagi 4. Sehingga sehebat apapun saya mampu membaca, nilai saya 100 dibagi 4. Jadi 25. Nah, sementara Bu Nini 100. Padahal kami sama-sama lancar membaca. Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pusing ya. Jadi artinya gini ya, asesmen itu adalah alat. Jadi sebetulnya waktu Bu Nini menyampaikan prolog tadi, saya sudah berkesimpulan, saya tidak usah bicara lagi gitu. Kenapa? Karena proses belajar ini sebuah perjalanan, journey. Dan tidak mungkin kemampuan capaian awal anak itu akan mengurangi kemampuan akhir. Enggak, itu kan. Tapi inilah perjalanan ya, journey gitu kan. Pastikan tujuan, pastikan starting point, kemudian diproses di jalan itu, Bapak Ibu jangan sampai kesesat di jalan. Dan untuk jangan sampai tersesat, lakukan assessment untuk mencek apakah jalannya benar atau tidak. Nah, bisa juga antara saya Bu Nini, tadinya sama-sama belum bisa membaca, kemudian di sama belajar yang sama, ternyata dengan satu treatment Bu Nini sudah bisa lancar membaca, saya dengan treatment yang sama belum bisa membaca. Nah, pada saat sama nilai saya berbeda dengan Bu Nini, kan gitu. Itu tidak jadi masalah. Kenapa? Berarti saya butuh cara lain. Nah, guru mengganti caranya untuk saya, tidak disamakan dengan Bu Nini. Akhirnya saya sembuh. Akhirnya kemampuan saya sama dengan Bu Nini. Apakah saya tidak berhak diakui sama dengan Bu Nini? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mungkin bisa mencuci dosa-dosa kita di masa lalu kita, Bapak Ibu, supaya di sisa-sisa usia kita sini betul-betul kita bisa menjalankan tugas kita yang amanah dan tidak menzalimi anak. Kenapa? Sedikit saja kekeliruan yang kita lakukan kepada anak-anak, Bapak Ibu, pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa dan dunia akhirat. Untuk itu, Bapak Ibu, sebuah kehormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika kita ditugaskan untuk menjadi pendidik. Kenapa? Kita menyelamatkan manusia. Dan penyelamatan manusia itu ada di pundak kita. Berarti Tuhan itu memberikan kehormatan, kemuliaan kepada kita. Tanggung jawab itu memang berat. Tapi di balik tanggung jawab yang berat itu dipenuh keberkahan yang melimpah sampai kapanpun sebetulnya. Itu tadi, semakin anak itu bermasalah, semakin itu memberikan keberkahan kepada gurunya. Kehadiran anak-anak itu adalah menyelamatkan kehidupan gurunya. Untuk itu berterima kasihlah kepada anak yang menjengkelkan kita hari ini di kelas itu. Kenapa? Karena dialah yang melipat gandakan nilai amal ibadah kita sebetulnya, dan dialah yang menyelamatkan kehidupan kita dunia akhirat sebetulnya. Untuk itu kalau kita tolak mereka, berarti yang kita tolak itu adalah kepercayaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena kita ada untuk itu. Bayangkan Bapak Ibu, di satu sisi guru selalu ingin sederhanakan kurikulum supaya beban guru tidak banyak, beban guru administrasinya tidak banyak. Oke, kita sederhanakan kurikulum, tapi muridnya juga dipilih sama dia supaya mudah. Murid yang susah tidak mau diterima, yang dipilih ada yang pintar saja. Kurikulumnya maunya disederhanakan supaya tugasnya mudah, kemudian Bapak Ibu muridnya juga harus dipilih yang pintar-pintar. Padahal tanggung jawab kita terbesar itu terletak ketika anak itu bermasalah. Tanggung jawab kita semakin besar. Di balik tanggung jawab semakin besar, berarti keberkahan juga semakin besar. Untuk itu Bapak Ibu,
berterima kasihlah kepada Tuhan ketika kita juga sebagai pendidik. Kenapa? Setiap tarikan nafas, denyut nadi, dan setiap ucapan perkataan kita itu adalah pintu keberkahan yang terus mengalir sampai kapanpun, walaupun kita telah tiada. Dan itulah hebatnya seorang pendidik sebetulnya. Jadi mudah-mudahan amanah ini bisa kita jalankan dengan baik. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, saya tidak memusingkan Bapak Ibu, kuncinya sederhana sebetulnya, asesmen adalah cara kita untuk membuktikan bahwa kita mampu memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak sesuai dengan hak-hak pendidikan mereka. Bukan untuk menjudge mereka, bukan untuk mengatakan mereka bodoh, bukan untuk mengatakan mereka pintar, tidak. Itu adalah cara kita untuk menentukan cara apa yang terbaik sesuai dengan hasil asesmen yang kita lakukan. Alatnya terserah Bapak Ibu, gunakanlah dengan cara apapun. Saya ada menyimak suatu seminar yang mengatakan bahwa di asesmen awal tidak bisa unjuk kerja, tidak bisa produk. Saya bilang Bapak Ibu, misalnya ya, ketika saya guru misalnya guru bahasa Indonesia, ya misalnya di kelas 1, anak saya suruh menggambar, ya. Menggambar, kemudian saya minta menceritakan apa yang dia gambar. Tujuan saya adalah untuk mengetahui apakah dia sudah memiliki kosakata atau belum. Kan? Tapi lewat gambar yang dia bikin. Kemudian dia menceritakan gambar itu. Dan dari situ saya tahu berapa banyak kosakata yang dimiliki oleh anak. Nah, berarti itu produk. Produk anak di awal. Bisakah itu dilakukan di awal? Ya bisa. Ya, karena ada seminar yang mengatakan bahwa di asesmen awal itu kita nggak bisa menggunakan produk karena kita belum bisa mengajarkan apa-apa kepada anak. Asesmen bukan untuk mengecek apa yang sudah kita ajarkan, bukan sekedar itu. Asesmen untuk mengecek apa yang sudah ada di dalam diri anak. Jadi semua alat itu cocok tergantung kepada sasaran yang akan kita akses. Kalau kemampuan lisan yang kita akses, ya dengan cara lisan. Kalau kita melihat ada anak menyelesaikan satu produk, ya dengan produk. Ya, jadi tidak harus juga selalu tes. Bolehkah di akhir semester itu tidak lakukan ujian akhir semester? Ya nggak ada masalah. Misalnya kalau seandainya dari awal itu sudah dikawal. Nah, kalau begini proses asesmen dan pembelajaran, pertanyaannya ada nggak anak yang tidak tuntas di akhir tahun? Nggak ada. Ada nggak anak yang tidak naik di kali tahun? Nggak. Yang tidak naik itu kenapa? Karena di awal kita jejeli dengan materi, diukur di akhir. Nah, itu tadi saya awali rapat naikkan kelas itu di akhir tahun, rapat yang paling sia-sia. Kenapa paling sia-sia? Karena ibarat roti sudah gosong, ya tidak dikawal dari awal. Roti yang gosong ini kita rapatkan, akhirnya kita selamatkan, naikkan angkanya, kemampuannya tetap. Nah, karena kemampuannya tetap, sementara pelajaran di kelas di atas lebih sulit, anak yang diselamatkan itu akan menderita di kelas yang lebih tinggi, dan kalau ditinggalkan di kelas juga lebih menderita lagi, akan mengikuti semua pelajaran. Alhasil, rapat akhir tahun itu sia-sia. Mestinya rapat seperti itu terjadi di awal tahun. Atau di tengah tahun. Kalau di akhir tahun tidak ada lagi, apa keputusannya kecuali angka dinaikkan? Tidak ada lagi treatment apa-apa. Roti sudah kosong. Dimakan itu sakit perut, dibuang mubazir. Akhirnya membuat sebalakama. Jadi rapat kenaikan kelas yang paling efektif itu adalah di awal tahun dan di tengah tahun. Karena ada proses bagi kita untuk memperbaiki sampai di akhir tahun. Rapat di akhir tahun untuk menaikkan anak dengan menaikkan angkanya adalah rapat yang paling sia-sia dan paling mubazir sebetulnya. Itu pandangan saya, Bapak Ibu bisa saja keliru pandangan saya itu, dan mudah-mudahan waktu kira-kira 30 menit ke depan mungkin kita bisa ini, dan mudah-mudahan
pembicaraan kita ini bukan untuk memusingkan Bapak Ibu. Dan demikian barangkali ya saya kembalikan ke Bu Nini. Mohon maaf saya itu curhat banyak sekali Bapak Ibu, tapi ini demi menghapus dosa-dosa kita di masa lalu lah untuk ini. Luar biasa. Saya kembalikan ke Bu Nini. Ya, Pak Sul, terima kasih. Ya, Mbak Nini. Kita ditemani oleh Semua luar biasa. Pak Sul terpana. Ini ada 264 itu kan pengawas, kemudian kepala sekolah, kemudian guru. Saya lihat semuanya itu menangis. Menangisnya apa? Sadar bahwa telah berdosa. Sekian lamanya. Termasuk saya kayaknya Pak Sul. Jadi ini tadi Cek Nur, saya melihat Pak Sul menyampaikan materi itu terpesona, terkesima, tersentuh. Ingat waktu kita menjadi guru, wow, salah banget Dosa kita saya ngajar. Baik. Ya, Cek Nur, kita beri kesempatan pada teman-teman. Kita selang-seling dulu ya. Ini karena di chat ini banyak yang sangat apresiasi, luar biasa tersentuhnya, gitu ya, baru sadar kalau dosanya numpuk sekian banyaknya, sekian lamanya, gitu ya. Berarti ketika Pak Zul menyampaikan itu, awalnya tidak mengerti kalau kami ini berdosa, begitu ya. Tapi setelah Pak Zul hadir di tengah kita, kita baru bisa menyadari, oh dosanya itu ternyata ini tadi. Nah, gitu Pak Zul. Termasuk dosa saya, Bu. Sekarang harus bertobat nih, beres Pak Zul materi, kita sholat tobat ini bareng-bareng. Kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada yang raise hand yang pertama dulu ya, Cek Nur ya. Ya, oke. Pak Nadi ya. Pak Nadi silahkan perkenalkan diri Pak Nadi, dari mana, hendak kemana. Silahkan Pak Nadi. Ya. Sudah di unmute ya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Saya dari Probolinggo. Pertanyaannya langsung saja. Satu, saya tadi, halo? Halo, ya Pak, silakan Pak. Bisa diterima? Bisa diterima? Bisa Pak, silakan Pak. Oh, iya. Terima kasih. Tadi saya sekilas melihat di ujung-ujung pembicaraan Pak Zulkifli, pada akhirnya tidak ada anak yang tidak tuntas, artinya semua anak tuntas. Begini, apabila anak yang lamban tadi setelah dilakukan pembelajaran tambahan begitu, atau lebih singkatnya diferensiasi yang perlakuan berbeda berulang-ulang, ternyata masih belum mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti yang ada di kurikulum. Sehingga pertanyaan saya, apakah tidak mungkin di dalam kelas itu ada anak yang belum mencapai beberapa tujuan bahkan? Ya. Berikutnya, Bapak, pertanyaan yang kedua, saya pada pemahaman sebelumnya, sebelum kurikulum Merdeka ini, bahwa kita yakin anak itu memiliki irama perkembangan tersendiri. Oke. Artinya, pada pelaksanaan pembelajaran, biarkan anak itu sekarang tidak mencapai tujuan, tapi dengan pembelajaran berikutnya, bukan mustahil, tujuan yang sebelumnya tidak tercapai, akan tercapai bersama-sama dengan tujuan berikutnya. Monggo penjelasan lebih lanjut, Pak. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Langsung aja Pak Jol atau Ya. mau Baik. tiga? Sebetulnya terima kasih Pak Nadi sudah menjawab sendiri sebetulnya. Ya, jadi apa namanya begini. Pertama, apakah semua anak harus mencapai semua tujuan? Tidak. Ya. Yang harus diantisipasi ada kemampuan minimum yang perlu dicapai oleh anak dalam satu tujuan itu. Nah, itu kita bisa gunakan kriteria ketercapaian tujuan. Nah, misalnya begini. Mungkin untuk matematika, saya itu tidak semua tujuan saya tuntaskan.
Tapi jangan sampai saya tidak bisa mengoperasikan perkalian, pembagian, pengurangan. Yang pokok-pokok itu jangan sampai. Mungkin saya tidak akan sampai ke pendalaman kalkulus yang selalu mendalam itu nggak akan sampai, saya nggak pernah sampai kapanpun. Karena saya itu seorang mungkin saya itu terlahir sebagai seorang penulis. Jadi bukan seorang ahli teknik yang membutuhkan ilmu kalkulus. Ya. Ini analoginya seperti itu, Pak. Tapi jangan sampai saya tidak menguasai operasi dasar hitung. Jangan sampai saya tidak bisa mengurutkan bilangan. Jangan sampai saya tidak bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Mana yang berat, mana yang ringan, mana yang di atas, mana yang di bawah, mana yang ini posisi. Jangan sampai saya tidak bisa membedakan nilai posisi dalam bilangan. Kenapa? Karena posisi itu menentukan nilainya. Nah, kalau saya tidak bisa di situ, maka saya akan gagal dalam kehidupan. Karena itu hal-hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh semua orang ketika belajar matematik. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, sebetulnya dalam merumuskan tujuan pembelajaran, menjabarkan dari CP ke tujuan pembelajaran, betul-betul dipilih tujuan-tujuan yang bermakna. Seperti tadi misalnya, kalau urutan bilangan atau lambang bilangan gitu. Lambang bilangan itu kan anak harus bisa menentukan lambang bilangan itu 5 itu setelah tahu ini 5 isinya 5. Kemudian si anak membandingkan apa bedanya 3 dengan 4, apa bedanya 3 dengan 2 dengan 1 gitu kan. Bedanya 1 lebih sedikit, 2 lebih banyak. Dan kemudian kalau diurutkan itu dari kecil ke besar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, dalam hal lambang bilangan, dalam hal urutan bilangan, dalam hal membedakan, saya tidak boleh salah. Kalau urutan bilangan sama salah saya misalnya mengurutkan 1 sampai 100, itu harus 100% saya kuasai. Tidak boleh di angka 99 lebih dulu daripada angka 98, tidak boleh. Itu harus benar, kan? Nah, bagaimana kalau anak berkebutuhan khusus tadi? Anak ini hanya mampu mengurutkan sampai 5. Lebih dari 5 sudah nggak bisa. Nah, yang perlu dipastikan, urutan 1 sampai 5 ini jangan keliru. Urutannya benar. 1, ini yang 1, ini 2, 3, 4, 5. Kenapa? Bagi dia cukup mampu menghitung sampai 5 saja, itu sudah modal untuk hidup. Kenapa? Karena dia impiannya adalah bagaimana dia bermanfaat bagi orang lain. Dan dia hanya bercita-cita ingin menjadi tukang masak misalnya. Atau tukang memelihara kembang gitu kan. Nah, sehingga dia harus tahu mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat, mana yang kelima. Untuk 6 jam dia nggak bisa. Nah, artinya sepanjang anak mampu mengurutkan dengan benar, anak mampu mengurutkan sampai 5 dengan anak yang 20 sampai dengan anak yang sampai 100, kompetensinya sama sebetulnya. Kompetensinya apa? Mengurutkan bilangan dengan benar. Bahwa si A hanya mampu sampai 5 karena dia berkebutuhan khusus, dan kemampuannya yang seperti itu menunjukkan bahwa dia punya kelebihan di bidang lain. Nah, itu jadi artinya anak-anak seperti ini tadi sudah berkali-kali jangan-jangan pertama kekeliruan kita di alat asesmen yang kita gunakan sehingga kita tidak mengetahui apa persoalan anak. Lalu langkah pembelajaran berikutnya tidak cocok dengan anak sehingga berkali-kali dilakukan dengan tindakan itu, akhirnya dia nggak bisa atau memang betul-betul kemampuannya itu dia berada pada posisi berkebutuhan khusus yang betul-betul kebutuhan khusus itu. Nah, artinya kalau berkebutuhan khusus, Bapak Ibu jangan menggunakan ukuran yang sama dengan yang gunakan ukuran yang khusus buat. Kenapa? Itu sama dengan antara kuda dan kura-kura. Kalau kita pakai ukuran kecepatan lari, pastilah kura-kura tidak akan pernah mencapai nilai yang tinggi dibandingkan dengan kuda. Kuda selalu mendapat nilai 10, kura-kura dapat nilai 1. Kalau itu, berarti itu zalim.
yang harus dilakukan. Nah, tapi dalam hal berenang, tidak akan mungkin kuda itu bisa menang dari kura-kura. Untuk itu, dua makhluk ini sama-sama dapat nilai 8 dari kecepatannya, sama-sama nilai 8, tapi ada deskripsinya. 8 ini adalah kecepatan lari kuda di darat dibandingkan dengan kecepatan kuda, yang standar kuda. Kemudian 8-nya kura-kura ini adalah kecepatan dia berenang di laut, di air, dibandingkan dengan standar kura-kura. Jadi sama-sama 8 dia. Tapi deskripsinya yang berbeda. Nah, selama ini yang keliru adalah kita satu angka saja untuk semua anak. Itu. Jadi artinya di sekolah inklusif sangat mungkin itu terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu, tapi kan kita pakai kurva normal sebagai alat bantu. Jadi anak-anak yang betul di kiri gitu kan, jangan dipaksa sama dengan anak yang di kanan. Tapi bisa jadi begini, satu anak mungkin di matematikanya paling kiri, tapi di seninya paling kanan dia. Bisa. Di matematika paling lemah dia. Tapi di menari dia paling jago. Bisa. Nah, selama ini yang keliru kita pukul rata. Kalau anak sudah matematikanya rendah, IPA-nya rendah, kemudian rendah, begiliran guru seni ngasih 9, semua guru di sekolah itu membuli guru seninya. Kenapa? Bisa apa anak itu? Kok kamu bisa kasih 9? Bisa apa anak itu? Kok bisa kamu 9? Nah, artinya Bapak Ibu memang karena bicara pendidikan ya. Pendidikan itu keberhasilannya akan dilihat dari perubahan yang terjadi dalam diri anak. Anak yang tadinya tidak tahu, sudah tahu. Anak tadi yang tidak bisa, bisa. Nah, artinya Bapak Ibu mengenai ketuntasan tadi, betul Pak, kemungkinan jadinya, mungkin kenapa anak tidak tuntas di kelas 2 misalnya, atau di kelas 3, mungkin karena faktor psikologis dan sebagainya, tapi begitu dia di berikutnya, dia bisa menuntaskan, sangat memungkinkan. Makanya di kurikulum Merdeka ini, capaian pembelajaran itu secara vertikal dari SD, matematika, SD, SMP, SMA, dan dibagi per fase. Artinya kita bisa menjemput, anak itu bisa menjemput. Misalnya dia naik ke kelas 4, tapi di kemampuan tertentu dia masih ada yang harus dipenuhi. Dan kita dalam pelajaran itu dia berangkat dari apa? Jadi bisa dijemput dan bisa ini sebetulnya. Kalau dulu kan menyalahkan, guru matematika SMA menyalahkan SMP. Ini SMP gimana sih? Kok nggak benar ngajarinya? Kok belum bisa? Lalu guru SMP bukan saya yang salah, saya terima anak dari SD. Berarti guru SD yang salah. Kata guru SD, karena bukan saya yang salah, saya itu menerima anak dari PAUD. Berarti guru PAUD yang salah. Kata PAUD, saya nggak salah, saya menerima anak itu sudah dari orang tua. Berarti orang tua yang salah. Kata orang tua, oh ya saya sudah menerima anak ini dari Tuhan, berarti Tuhan yang salah. Nah, akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Gitu kan? Jadi lebih baik kita bersama-sama gitu ya, berkolaborasi, membangun, kemudian kelas 1 ini, kelas 2 ini, kelas 3 ini, kelas 4, kelas 5. Jadi anak itu menjadi efisien dan efektif dia belajarnya gitu kan. Jadi tidak jadi saling menyalahkan di antara guru, kemudian anak berproses juga begitu baik sebetulnya.